Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di kajian Majelis Ta'lim Wafa Al-Islam yang bekerjasama dengan DKM Masjid Al-Islam dalam rangkaian kajian diskusi bersama Kang Abdul Malik yang juga merupakan bagian dari acara perayaan HUT RI ke-81. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta keberkahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, Penasehat DPP Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Ibu Ayu Hendriawan, Wakil Penasehat DPP Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Ibu Ayu Gondo, dan Ketua DPP Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Ibu Taliti. Yang kami hormati Koordinator Majelis Ta'lim Wafa Al-Islam Ibu Maya Riano, selaku penyelenggara acara ini beserta seluruh jajaran pengurus Majelis Ta'lim, ibu-ibu dan wanita persatuan dan pegawai Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, perwakilan DKM Masjid Al-Islam, dan tentunya juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Syiri Aisyah. Yang terhormat, narasumber Al-Mukarram Kang Abdul Malik, serta para hadirin yang berbahagia. Mengawali kajian kali ini, sebelumnya mari kita simak sambutan dari Penasehat DPP Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM Ibu Ayu Hendriawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Dan alhamdulillah kemarin saya baru datang dari umroh juga. Walaupun sangat singkat tapi perjalanan kemarin Bapak 6 kali umroh tahun lalu, baru kemarin juga kita ke Madinah. Jadi rasanya kota yang sangat cantik. Memang umroh itu sebetulnya bisa dijalankan hanya 2 jam di Mekah. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga bisa hadir datang ke kota Madinah. Dan saya mengucapkan puji dan syukur dan alhamdulillah semua perjalanan bersama anak-anak saya, Minas Raisya, kakak, semuanya berjalan dengan lancar, sangat singkat tapi padat doa. Dan semoga yang dijalankan sama Pak Menteri juga berjalan dengan lancar. Dan semoga kita juga masyarakat Indonesia insya Allah dan bisa secepatnya bisa mempunyai kampung haji di tanah Mekah. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Kang Abu Marlo, mohon maaf sekali lagi atas keterlambatannya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah hadir di sini. Ibu-ibu DWP yang tercinta, yang saya sayangi, kita lumayan rutin ya dari bulan lalu, dan terima kasih juga ada beberapa Ibu Yul sudah hadir juga dari Ciri, ada Uni Dewi, ada Mbak Anggi, Tante Eti. Terima kasih Tante Eti sekali lagi. Mukena indahnya saya pakai di Madinah, di sholat di Mekah juga, Masya Allah cantik sekali. Dan alhamdulillah hari ini kita melaksanakan lanjutan ya Kang Abu dalam rangka
pengajian rutin kita di BKPM, dan juga saya sangat berterima kasih karena memang walaupun sebetulnya sangat singkat, tidak sampai 1,5 jam atau 2 jam ya Kang Abu ya, biasanya kita berusaha untuk bisa dapat menimba ilmu yang lebih baik lagi. Dan tentunya ke depannya kita jadi diberikan kesempatan untuk bisa memahami tidak hanya arti dari Al-Quran itu sendiri, tetapi mengenai apa yang bisa kita laksanakan dari hari ke hari lebih baik lagi, dan maknanya ya Kang Abu, karena kita sebagai perempuan juga memang butuh banyak yang harus kita dalami, yang harus kita sebagai istri, sebagai ibu, dan tentunya di lingkungan kita sendiri, kadang-kadang kita suka lupa memaknai arti dari Al-Quran itu sendiri. Tapi mungkin Kang Abu sekarang ini menjadi perempuan yang tidak hilang di tengah peran. Ini maknanya agak dalam sebetulnya ya. Jadi kita secepatnya akan mendengarkan tausiah dari Kang Abu. Kayaknya menarik sekali nih. Dari judulnya aja kita peran yang di tengah, peran yang tidak hilang di tengah peran. Jadi kita mudah-mudahan bisa lebih mendalami lagi apa yang nanti akan disampaikan oleh Kang Abu. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Adinda Derosa atas sambutannya. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, sebagai acara utama kita akan belajar bersama melalui kajian atau paparan yang akan disampaikan oleh Kang Abu Harun dengan judul menjadi perempuan yang tidak hilang di tengah-tengah. Ini pinggirin aja ya. Cikwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyadurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita kembali belajar bersama lagi, membuka pikiran dan membuka hati, yang senantiasa perkumpulan kita ini, kajian kita ini adalah salah satu kajian yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Oh iya, lemes ya kelihatan. Ya, memang breakfast tuh agak-agak penting sih ya. Ya, kalau belum makan, belum masuk gula, susah mikir nanti ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan perjalanan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita hening dulu sejenak. Kita doa sebentar. Khususan mari kita mendoakan ibu bapak kita. Ibu bapak kita adalah sababiyah kita hadir ke muka bumi ini. Ibu bapak kita adalah utusannya Allah untuk melahirkan kita. Oleh karena itu ada baiknya kita meluangkan waktu sejenak untuk mendoakan ibu bapak kita. Ibu bapak kita adalah manusia biasa yang pasti punya salah. Mari kita maafkan kesalahannya dan mari kita lestarikan kebaikannya.
Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Wabil khusus pagi hari ini, Ibu dan Bapak, mari kita bermunajat agar kita sama-sama dilancarkan, dimudahkan, dialirkan pengetahuan, kesadaran, dan hikmah. Kita hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, senantiasa kita sudah lebih hadir utuh di sini saat ini. Belajar yang asik itu perlu gembira. Ibu bapak lagi gembira nggak ya hari ini? Duh, gembira tapi mukanya gini, gembira sih. Ya, karena gembira tuh bikin fokus, dan fokus itu sangat baik untuk belajar gitu. Jadi yuk kita belajar untuk hadir utuh, fokus, karena fokus itu sangat dekat dengan pemahaman gitu intinya. Oke, topik kita yang kedua di perjalanan pembelajaran kita. Kemarin kita udah bahas tentang esensi awalnya ya. Dan ini saya ngambil topik ini karena ini lagi happening. Ini lagi sekarang lagi banyak terjadi. Sebelum masuk ke topik, saya mau nanya, nggak usah dijawab kencang-kencang, dirasain aja di dalam gitu ya. Kapan terakhir kali ibu dan bapak mulutnya mengatakan iya, tapi hatinya enggak banget gitu? Itu satu. Kapan badannya harus gerak atau mengiyahkan atau melakukan, tapi jangan-jangan nggak pengen-pengen banget gitu? Kapan terakhir kali kita tersenyum tapi hatinya lagi nggak pengen senyum gitu misalnya, gitu ya. Nah, jawaban-jawaban ini rata-rata perlu dielaborasi dan direnungkan, karena jangan-jangan kita tiap hari berperan menjadi orang lain, dan yang paling bahaya adalah hari ini ada yang disebut sindrom peran. Itu adalah tidak memerankan diri sejati, memerankan seperti orang lain demi diterima sama orang lain gitu. Makanya sekarang yang lagi happening namanya people pleasing atau people pleaser. Membakar diri untuk menghangatkan orang lain. Nah, saya mau kasih satu analogi dulu ya, Ibu dan Bapak. Saya mau kasih satu pertanyaan, tapi jawabnya dalam hati, tapi 1 detik cetek langsung dijawab gitu. Boleh? Boleh ya? Ini pertanyaan simpel, pertanyaannya subjek. Jadi nanti pasti jawabannya adalah siapa atau orangnya, people-nya siapa gitu. Siap? Oke? Oke, pertanyaannya gini, langsung jawab ya, begitu saya selesai harus 1 detik langsung jawab. Kenapa harus langsung jawab? Biar jujur. Ya, kalau jujur tuh nggak perlu banyak waktu gitu. Jadi kalau ada orang ditanya jawabnya rada panjang, nah itu dicurigai ya gitu. Pasti banyak alasan gitu. Oke, pertanyaannya sederhana, simpel. Siapa orang yang paling berharga dalam hidupmu? Dah. Ada? Udah? Oke, ada yang jawab ibunya? Ada yang jawab bapaknya? Ada yang jawab anaknya? Ya, oke. Saya kemana-mana, 86% jawabannya pasti orang lain. Entah ibunya, entah bapaknya, entah anaknya. Jadi ketika ada pertanyaan, siapa orang yang paling berharga buat dirimu, buat hidup kita, itu cuma 12% yang ngomong diriku sendiri gitu. Artinya yang ada di top of mind-nya itu bukan dirinya, tapi orang lain. Yang pernah naik pesawat pasti tahu kalau ada tekanan oksigen atau tekanan udaranya turun, keluar masker, yang disuruh dipakai anaknya dulu atau ibunya dulu? Ibunya dulu. Bagaimana kita akan membahagiakan orang kalau kitanya nggak punya tabungan kebahagiaan yang banyak gitu? Betul nggak? Makanya di surat 66 ayat Al-Quran, 66 ayat 6, bagus banget kalimatnya. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Peliharalah diri kita dan keluarga kita. Jadi poinnya adalah, Ibu dan Bapak, sesibuk-sibuknya kita, jangan lupa sama diri sendiri. Kalau istilah anak-anak sekarang tuh self-love gitu. Sekarang tuh banyak orang yang krisis self-love. Dan memang antara self-love dan selfish itu beda tipis.
Ya tipis banget bedanya. Ya, jadi orang bisa ngomongin self love padahal lagi selfish. Nah, kita akan bicara itu supaya kita tetap bisa berperan, tapi berperan dengan yang namanya kesadaran. Oke ya, saya mau pakai data dulu ya supaya faktual datanya gitu. Nah, ada satu penelitian bahwa 71% penjaga mental rumah itu adalah seorang ibu. Jadi ibu adalah mitokondria rumah, baterainya rumah, ibunya vibes-nya low, serumah-rumah pasti ikut low. Kalau ibunya atau istri atau si mitokondria tadi, si powernya tadi oke, serumah-rumah jadi oke gitu. Jadi ibu-ibu di sini punya peran sebagai generator rumah, listriknya rumah gitu. Makanya perlu banget untuk check and recheck, untuk balancing, untuk menelaah, karena penelitian mengatakan bahwa ini memang diteliti di Amerika ya, cuman kita ngambil sampelnya aja. Jadi 71% yang membuat mentalitas oke itu datangnya dari seorang ibu gitu. Makanya kalau dalam hasanah Islam ada kalimat gini, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Gitu. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Makanya Nabi Muhammad bilang ibu gitu. Nah, ini bukan mengenyampingkan status suami atau laki-laki, bukan gitu ya. Tetapi perspektifnya adalah powernya ada di situ gitu. Oke ya. Nah, jadi yang menarik adalah kita perlu ada 3 poin. Kita perlu otonomi. Otonomi itu adalah punya suara. Yang kedua, kita punya kompetensi, jangan juga lupa untuk bertumbuh. Dan yang ketiga, di situ perlu ada penerimaan. Jadi nanti kita akan mengerti bahwa konteks dalam menjaga mental tadi, menjaga diri tadi, jangan melupakan suaranya gitu. Saya kasih contoh gini, Ibu dan Bapak. Pernah nggak kalau ditanya mau makan di mana? Terserah anak-anak aja gitu. Gitu ada nggak? Mau pergi kemana? Ngikut aja. Itu 1 kali 2 kali boleh sebagai toleransi. Tapi kalau jadi kebiasaan, kita kehilangan suara, yang akhirnya nggak speak up, yang akhirnya dipendam di dalam, apalagi nanti kita akan bahas habis ini, sesuatu yang tidak diregulasi itu akan menjadi konteks di mana peniadaan diri akhirnya. Nah makanya untuk mendengarkan kejujuran batin, kejujuran perasaan, itu memang perlu dilatih juga gitu. Makanya autonomi atau yang disebut dengan kemandirian lah ya bahasanya, itu sangat diperlukan untuk kita latih. Jangan lupa tentang suara yang di dalam, perasaan yang di dalam. Apalagi maaf ya ibu-ibu timur khususnya Indonesia, itu level nggak enakannya tuh tinggi banget gitu. Nggak enak udah ngerjain aja, nggak enak udah oke aja. Padahal di dalamnya tuh belum tentu selaras gitu intinya. Nah itulah kenapa menjaga kesadaran batin itu sangat perlu untuk kita telaah gitu ya. Jadi itu datanya aja. Nah ini mungkin saya kasih contoh, bagaimana mungkin kita hafal kebutuhan semua orang, tapi jangan-jangan kita sendiri nggak tahu kebutuhan diri sendiri gitu. Ngurus A, ngurus B, ngurus C, jadi peran A, peran B, tapi nggak punya banyak waktu misalkan untuk menelaah diri. Makanya kan di pertemuan lalu ada satu statement dalam tradisi tasawuf tuh kalimatnya gini, man arafah nafsah fakot arafah robah. Siapa yang mengenal dirinya atau nafsnya atau jiwanya pasti akan mengenal Tuhannya gitu. Sehingga perlu banget untuk memahami gerak-gerik batin atau jiwa kita. Nah, sebagai contoh, ini masih ingat gak ya bahasan ini? Wah dari muka-mukanya sih kayak kaya ya. Ingat ya, saya ulang sedikit boleh ya? Boleh ya? Oke, nih saya kasih contoh nih. Masalahnya bukan masalah banyak peran, tetapi ketika peran itu menelan pusat diri. Jadi bangun tidur bisa jadi istri, bangun tidur jadi ibu gitu, bangun tidur jadi ngurus sesuatu, bangun tidur kita punya banyak banget peran gitu. Tapi saat kita memerankan sesuatu, lupa tentang konteks yang namanya nilai, kebutuhan, suara, batas, aspirasi, dan kesadaran. Nah, sebagai contoh, ibu-ibu ngerjain sesuatu banyak sadarnya atau banyak karena otomatis, yang mana? Ini jawab juga otomatis sih, kayaknya nggak mikir-mikir dulu nih ya. Ayo, kita melakukan sesuatu, kalau udah menjadi satu rutinitas, itu kesadaran pasti off. Otomatis.
Makanya kalau dalam perspektif teori kejiwaan, ada alam sadar, ada alam bawah sadar. Alam sadar itu cuma 2%, bawah sadar itu 98%. Ya, saya kasih contoh, maaf ya, ini saya kasih contoh nih. Pengajian diulang-ulang, ada nggak ngaji rajin, hataman rajin, tapi kelakuan gitu-gitu aja, ada nggak kira-kira? Ada. Kenapa? Ada yang gitu? Ya banyak lah, jangan banyak, nggak enak, ada aja gitu. Tapi yang penting begitu ngomong ada, jangan mikirin orang lain gitu kira-kira. Bagus ya. Ya, kalau udah mulai ada dan aku, nah itu udah mulai rada mau sembuh gitu ya, kira-kira itu udah mau bagus gitu. Karena udah refleks ke dalam. Sekarang saya tanya, maaf ya, kenapa umroh rajin, sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin, pengajian rajin, tapi perilaku nggak berubah? Kenapa coba? Karena, maaf ya, sering dengar ceramah, sering ritual, sering melakukan syariat, itu belum tentu merubah kebiasaan. Karena PR yang paling besar dalam hidup ini adalah merubah kebiasaan. Dan aduh mohon maaf banget ya Ibu dan Bapak, maaf banget ya. Kalau kebiasaannya udah terinstal lebih dari 50, 40, 60 tahun, itu memang rada susah sih. Iya benar. Jadi usia yang semakin tinggi dengan program yang sama, untuk dirubah menjadi reprogramming itu PR banget gitu intinya. Setuju ya? Jadi maksud saya, Ibu dan Bapak pulang dari sini mungkin dapat pengetahuan baru, tetapi kalau pengetahuannya tidak dilatih dalam sebuah habits yang baru, maka refleks kita nggak akan mengikuti pengetahuannya tapi mengikuti program yang lama gitu intinya. Setuju? Sholat diulang-ulang nggak? Kenapa diulang coba? Karena kata kunci perubahan adalah repetisi. Ingat ya Ibu dan Bapak, ada satu rumus yang ingat ini baik-baik. We are what we repeat. Kita adalah apa yang kita ulang. Nah, salah satu pengulangan-pengulangan yang agak berbahaya, ini saya bilang 3 jalur yang saling memperkuat. Satu, ada beban yang udah gak kelihatan. Udahlah gak apa-apa, udahlah nggak apa-apa, udah nggak dirasa-rasa lagi, it's okay. Nah sekarang tuh maaf ya, karena ini berdasarkan data, banyak orang yang ngomong mulutnya I'm fine, tapi di dalamnya belum tentu nerima. Yang penting nggak terjadi konflik, yang penting nggak terjadi gimana, iya aja, tapi di dalamnya banyak penolakan. Resistensi di dalamnya tuh kuat banget. Itulah nanti yang membentuk mental kita, psikologis kita jadi tertekan. Artinya apa? Semua konteks yang dirasakan itu kata kuncinya bukan untuk ditekan tetapi untuk diterima gitu intinya. Itu nomor 1. Yang kedua, nah nanti makin standar idealnya makin wah Ibu dan Bapak, tolong digarisbawahi, tidak ada sesuatu yang ideal dalam hidup. Jadi kalau hidup ini kebanyakan harus, kudu, ideal, harus, kudu, ideal, pasti stres aja udah. Karena hidup ini dinamis. Makanya kalau dinamis perlu adaptif nggak kira-kira? Iya. Orang yang adaptif adalah orang yang mampu melepaskan diri yang lama untuk mau membaru. Jadi kalau sekarang hidupnya banyak kudu harus untuk beradaptasi. Identitasnya mulai menyempit nih. Artinya apa? Hati-hati bahwa nilai diri hanya terasa ketika berguna bagi orang lain. Duh ini bermanfaat buat orang lain. Yang dipikirnya yang di luar terus. Itu bagus. Tapi saat kita bermanfaat keluar, lupa untuk meregulasi ke dalam, itu juga akan membuat mental kita juga jadi gak baik gitu intinya. Nah, kata kunci dari opening ini, Ibu dan Bapak, satu aja. Belajarlah jujur kepada perasaan, karena perasaan itu gak pernah bisa bohong. Karena perasaan itu selalu valid. Tetapi nanti kita tahu perasaan apa yang hadir, kita nanti regulasi actionnya gitu. Regulasi tindakannya. Artinya apa? Perasaan ini yang perlu kita telaah baik-baik, dengarkan baik-baik, karena hari ini banyak orang yang nggak punya waktu untuk mendengarkan dirinya sendiri gitu. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke? Clear ya? Nah sekarang kita lihat dulu dari perspektif, pernah dengar kata ibadah nggak? Sering? Pernah dengar kata ibadah gitu pernah? Kalau Ibu Bapak dengar kata ibadah, tring yang kepikiran apa? Oke. Pertanyaan saya, sholat itu pasti ibadah gak? Kok diam gini? Sholat pasti ibadah gak? Hah?
Oke, ibu-ibu kalau sholat baca iftitah nggak? Apa isinya? Ini ya sebelumnya dulu lah. Inna sholati wanu suki. Udah nggak usah jauh-jauh, di situ aja dulu, di situ dulu, nggak usah jauh-jauh. Nah, situ dulu. Sekarang saya tanya, di dua kalimat opening iftitah ada inna sholati wanu suki, betul? Oke. Ini kalau sholatnya cuman kebiasaan nih, nggak sadar, udah aja ini dibaca-baca, nggak ngerti-ngerti amat gitu. Yuk kita renungkan. Inna sholati, sholatku, wanusuki, ibadahku. Jadi antara sholat dan ibadah dipisah nggak? Diam gini. Antara sholat dan ibadah dipisah nggak? Dipisah. Makanya inna sholati, wanusuki, sholatku, ibadahku. Pertanyaan saya, kenapa dipisah? Tar. Ini jangan-jangan iftitah diulang-ulang nggak tahu ini lagi nih. Kan repot nih. Kalau dipisah berarti ada maknanya nggak? Iya. Makanya kenapa dipisah? Inna sholati wa nusuki, sesungguhnya inna sholatku dan ibadahku dan seterusnya. Kenapa dipisah? Karena orang yang melakukan ritual sholat belum tentu sedang melakukan yang namanya ibadah. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Clear? Contoh, saya kasih contoh lagi. Maaf ya. Kira-kira kalau konteks yang namanya ibadah itu mengharuskan atau mengizinkan dirinya ibadah, yang mana? Gini. Sholat itu keharusan atau kebutuhan? Yang bener ah. Enggak yang sekarang aja yang dirasain gimana? Jangan harusnya jangan. Iya. Wajib itu macam-macam artinya, Bu. Wajib itu punya beberapa layer. Wajib di level paling basic itu jadi harus. Jadi apa? Harus. Tapi wajib di level yang sadar itu bukan harus lagi. Tapi aku butuh. Nah, sekarang ibu-ibu, sholat itu keharusan atau kebutuhan, yang mana? Nah, ini mulai nggak jujur nih, mulai. Ya nggak bisa dua-duanya, nggak bisa, harus salah satu. Oke, gini, Bu maaf ya, saya boleh ngomong fakta ya. Nah, fakta tuh kadang rada pahit sih, tapi faktanya begitu. Saya nanya ke 1.300 orang tentang sholat mereka. Ini juga kalau ditanya mirip-mirip lah jawabannya, udah pasti lah gitu ya, karena populasinya nggak jauh beda. Saya nanya gini, apakah sholatmu membuat dirimu atau hidupmu jadi lebih baik? Enggak, tar dulu, ini kan lagi nanya, tar dulu, ini mah gak nanya sama ibu-ibu, enggak. Nah itu pertanyaannya salah satunya itu. Dan yang kedua, apakah kamu menikmati sholatmu, apakah kamu mengerti isinya, apakah kamu tahu maknanya apa dan seterusnya. Dan yang paling menarik adalah, apa motivasi terbesar kamu untuk melakukan sholat? Bu tahu gak jawabannya? 86% jawaban dari responden 1.300 orang. Jawabannya adalah, karena ini kewajiban, kalau gak sholat aku takut dosa. Itu jawaban nomor 1. Benar nggak? Ibu-ibu di sini ada nggak yang ngerasa bahwa kalau sholatnya gara-gara takut dosa? Ada nggak? Ada. Berarti waktu ibu-ibu melakukan sholat karena takut dosa, motivasinya bukan keikhlasan tapi ketakutan. Benar nggak ini? Berarti kalau motivasinya ketakutan, yang dilakukannya nggak akan nyaman. Makanya di sini ada nggak yang sholat ini? Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, ada nggak yang gitu? Dan jadi nggak usah sholatnya. Betul nggak? Karena basic line-nya, konteksnya, sholat bukan menjadi kenikmatan, tapi nomor 1, sholat itu beban yang tanpa sadar di alam bawah sadar, karena mungkin dari kecil kalau nggak sholat gini, kalau nggak sholat gitu, inilah itulah. Jadi kita melakukan bukan karena kesadaran, tapi karena beban yang kita mulai tidak sadari, gitu intinya. Betul nggak ini? Aduh diam gini ibu-ibu, oke nggak ini? Iya. Makanya kenapa di Quran ada kata-kata fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Artinya, saya balik lagi ke pertemuan awal sedikit gitu. Kalau kita sekarang ritualnya rajin, syariatnya rajin, tapi
motivasinya bukan karena kesadaran, makanya kata kuncinya semuanya adalah hanya untuk mencari ridho Allah. Nah ini ada orang yang tahajud Bu, motivasinya apa? Supaya proyeknya lancar gitu. Gimana? Ada orang yang duha kenapa? Biar rezekinya banyak. Itu mah bukan ridho, itu mah transaksi namanya. Betul nggak? Jadi dagang sama Tuhan. Doanya banyak, ngatur lagi gitu. Padahal di awal sholatnya udah ngomong inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pokoknya ya Allah terserah engkau aja deh gitu. Tapi selesai sholat, ya Allah sebaiknya sih. Katanya tadi terserah saya kata Allah, gimana sih gitu. Betul nggak? Clear ya? Berarti kita perlu memahami ini komprehensif nggak Bu? Komprehensif itu maksudnya gini, selain kita tahu gerakannya, hafal bacaannya, tapi ada keterhubungan batin kepada jiwa kita. Karena kalau jiwanya nggak dikasih nutrisi, ritualnya diulang-ulang, yang tadi saya bilang, habits nggak akan berubah, dan rajin sholat, rajin puasa, bukan itu poinnya. Tetapi latihan itu semua yang membentuk batin kita, jiwa kita, kalau dalam bahasa Quran disebut menjadi orang yang takwa. Balik lagi ujungnya ke situ gitu. Sampai sini clear? Berarti kita disuruh sholat untuk jadi orang takwa nggak? Kita disuruh puasa untuk jadi orang takwa nggak? Kita disuruh umroh, haji jadi orang takwa nggak kira-kira? Maka ini adalah jembatan, ini titik sampainya gitu. Nah maaf ya, saat kita nggak ngerti holistik, sibuk di jembatan tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Dan di hasil survei ini, yang sholat banyak yang stres loh. Dan yang menarik ini orang tua kadang-kadang sama anak, aduh mak aku tuh ini, kayaknya kamu kurang iman deh. Belum tentu loh. Boleh jadi kurang pengetahuan, kurang pengertian, udah tahajud aja, belum tentu. Jangan-jangan jiwa atau mentalnya yang memang perlu diperiksa gitu. Sehingga kata kuncinya adalah kita memahami diri secara holistik, menjalankan ritual bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi di situ adalah bagaimana aku punya cara menghubungkan batin dengan jiwaku, dengan Allah, dengan kata kunci apa? Khusyuk itu tadi gitu intinya. Oke Bu, Pak? Clear? Oke nggak ini? Sip? Bisa dimengerti? Nah, jadi poin saya di opening ini, kalau kita mulai mengenal dan mendengarkan jiwa kita, itu bakal jujur banget dan enak banget. Kenapa? Karena saat aku tahu batinku lagi seperti apa, aku siap bisa dalam tanda petik berhati-hati terhadap reaksi dari batin kita gitu. Karena hari ini banyak orang yang nggak tahu perasaannya lagi gimana, emosinya lagi gimana. Kenapa? Yang kemarin saya cerita, bangun tidur aja, belum sadar dirinya hidup, udah ngurusin hidup orang lain, coba gimana? Gak sadar dirinya hadir, konteksnya udah sibuk sama faktor eksternal. Nah itulah kenapa yang kemarin kita bilang, the problem itu selalu bukan datang dari sana, tapi semuanya ada di dalam diri kita gitu. Sampai sini oke? Nah, saya mau ngambil dulu begini perspektifnya. Contoh, ibu-ibu kalau sholat suka baca surat An-Nas nggak? Suka? Hafal nggak? Hafal. Pastilah, itu kan surat paling laris di masyarakat kita tuh trikul namanya. Udah itu lagi. Kalau nggak kul huwallahu ahad, kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas. Sudah itu si trikul ini ininya lah, yang paling laris lah gitu kira-kira. Sekarang saya tanya begini, saat kita sholat subuh biasanya baca surat An-Nas. Sedikit ya, kita memahami konteks supaya kita mengenal Allah dalam perspektif yang agak lebih luas. Saya mau nanya dulu deh, pernah dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Pernah dengar? Apa sih artinya? Semua berasal dari dan akan kembali ke, oke, sip ya. Biasanya ngomong innalillahi kalau lagi ada apa? Meninggal. Habis gitu latah lagi. Ya. Meninggal innalillahi. Dibunyiin aja gitu. Tapi tiap kehilangan musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Nah, sekarang saya tanya. Kita disuruh ilaihi rajiun, kembali ke Allah. Benar? Pertanyaan saya. Allah itu dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Oke. Berarti kalau kita mau kembali ke Allah, ini perjalanan yang paling jauh ke tempat yang jauh atau ke tempat yang dekat?
Gimana nih, dekat jauh gimana nih? Ulang ya. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah. Dan mau kan saya, ibu-ibu, bapak-bapak ini semua kata kuncinya kan mau pulang ke Allah ujungnya gitu nggak kira-kira? Sip, gampangannya begitu. Makanya orang meninggal innalillahi gitu. Tapi saya mau bawa dulu nih. Pertanyaan saya, ilaihi rajiun kembali ke Allah, kita tuh mau kembali ke tempat yang jauh atau dekat? Hah? Dekat apa jauh? Atau gini deh saya tanya, Allah tuh dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Jadi tempat kembali ke Allah adalah tempat yang paling dekat, setuju nggak? Di mana tempat yang paling dekat buat kita? Ya boleh di hati sih. Di dalam diri. Jadi Bu, gak akan ada orang yang akan menyayangi kita, mengerti kita, memahami kita sebaik diri kita memahami diri sendiri, karena yang paling dekat sama kita adalah diri sendiri. Nah yang jadi pertanyaan, sama diri sendiri aja banyak berantem, apalagi sama orang lain gitu. Sama diri sendiri aja banyak konflik, apalagi keluar. Makanya saya selalu ulang-ulang, maaf ya, orang yang selalu merendahkan dirinya pasti tukang ngerendahin orang lain. Pun sebaliknya, orang yang sering merendahkan orang lain udah pasti sering merendahkan dirinya. Dia sering benci keluar, udah pasti benci ke dalam. Dia sering julid keluar, udah pasti sering julid ke dalam. Makanya dalam bahasa tasawuf, kalau pakai bahasa Inggrisnya disebut self inquiry. Jangan lupa menyelidiki dirimu, karena kalau kamu tidak menyelidiki dirimu, kamu tidak akan bisa merubah apapun gitu intinya. Sampai sini oke? Oke? Berarti kalau mau kembali ke Allah, kembali ke tempat yang dekat, nomor satu harus memahami konteks diri nggak kira-kira? Nah itu intinya. Clear ya? Oke? Oke? Oke. Diri kita paling luar ada apa Bu namanya? Tubuh fisik, namanya jasad. Masuk ke dalam namanya jadi ada apa? Jiwa. Lebih dalam lagi namanya apa? Ruh. Nah, sekarang saya mau nanya, kita ini ruh yang dikasih jasad atau jasad yang ditiupkan ruh? Hah? Primernya itu ruhnya atau jasadnya? Ruhnya. Jasad ini hanyalah cangkang. Jiwa itu adalah hanya aplikasi. Tapi kesadaran murni inilah diri kita yang sejati gitu. Makanya si fitrah itu yang ini. Si fitrah itu yang beneran fitrah, yang gak pernah bergonta-ganti gitu. Contoh ya. Kalau ada pertanyaan yang kemarin kita bahas sedikit, siapa sih diri kamu yang sejati misalnya? Ibu-ibu bangun tidur bisa happy gak? Bisa dong. Ngelihat sosial media. Bisa jadi bete gak habis gitu? Bisa. Dapat transferan, bisa happy lagi nggak? Bisa. Habis ditransfer, uangnya kecuri, kena scamming. Jadi bete lagi nggak? Jadi bangun tidur bisa happy, bentar lagi bete, bentar lagi happy, bentar lagi marah, bentar lagi cemburu, bentar lagi julid, bentar lagi senang. Bisa gitu nggak kira-kira? Kita tiap hari beda-beda nggak tuh? Berarti ibu ini, kita ini, yang happy atau yang sedih, yang mana? Yang happy atau yang sedih? Yang lagi marah atau yang lagi senang? Ayo. Tergantung mood. Berarti kita diatur sama mood kita nggak? Mood kita ini diri kita bukan? Ulang. Nah ini kalau belum sarapan emang gini sih. Oke, ulang ya. Pak, kenapa nanti saya pengen bahas tentang pekerjaan kognitif terus hidup di kepala. Jadi kerjaan yang udah beres, di sini nggak beres-beres nih. Betul nggak? Contoh, saya kasih contoh. Ibu pernah nggak sakit hati diomongin jelek sama orang lain? Pernah? Pernah. Sekarang saya tanya, orang itu ngejelekin kita sekali, dan abis itu mungkin dianya udah lupa. Tapi kita mengingat ulang-ulang nggak? Besoknya diingat lagi nggak? Lusanya diingat lagi nggak?
Jangan-jangan diri kita yang ngejelekin diri sendiri 1000 kali, dia cuma 1 kali. Yang lebih jahat yang mana? Jangan kita aku gitu. Kalau kita mengajak-ajak saya, ya. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang saya tanya, berarti pikiran bisa menjajah kita nggak? Emosi bisa menjajah kita nggak? Kalau kita nggak punya regulasi dan mengerti bagaimana pikiran bekerja, emosi bekerja, maaf ibu, mau rajin sholat kek, rajin puasa kek, itu tidak akan memengaruhi apapun. Karena kenapa? Kita melakukannya tanpa sebuah namanya kesadaran. Sampai sini clear? Dapat ya? Nah, sekarang kita masuk dulu nih, ulang. Berarti ada aku yang marah. Ada aku yang apa? Marah aku bukan? Kan tadi si aku yang sejati itu fitrah, nggak pernah berubah. Ulang ya, supaya nanti kita paham nih, pelan-pelan. Ada aku yang sedih. Ada aku yang apa? Tapi sedih aku bukan. Bukan. Sedih itu tamu yang datang ke kehidupan kita. Maka nanti kalau udah mulai belajar ngerubah aja satu statement, bukan aku sedih tapi aku sedang mengalami sedih. Sedang kedatangan tamu sedih. Oke? Berarti kalau ibu-ibu kesel, apa yang lagi terjadi? Si kesel lagi bertamu. Paham gak nih? Nah, kalau lagi bete apa yang terjadi? Si bete lagi bete kita bukan, kesel kita bukan, julid kita bukan. Mantap. Bentar lagi juga lupa sih, nggak apa-apa lah, udahlah. Jelas ya? Beda nggak antara aku marah dan sadar aku mengalami marah? Beda nggak? Beda. Kalau aku mengalami marah, tahu marah lagi mampir. Kalau marah lagi mampir, aku mau sadar marah lagi mampir ngapain nih? Sampai sini oke? Clear ya? Nah, ulang ya. Nih. Nah. Ini saya cepet-cepetin ya. Nah, nih. Ini nanti slide-nya saya kirim, ibu-ibu dibaca gitu ya, jangan dikoleksi ya, dibaca. Ya, rata-rata minta dong linknya, ditonton nggak? Ya disimpan aja dulu, nggak ditonton sama aja. Ulang ya. Ibu bisa bedain nggak mana kesadaran dan mana pikiran? Iya campur baur pasti. Bisa bedain nggak? Bisa? Apa bedanya? Gini. Ibu ngelihat layar ini nggak? Ya, oke. Dari tadi yang berubah itu layarnya atau slide-nya? Sip, mantap. Berarti kalau yang dari tadi yang berubah slide-nya, layarnya selalu sama, tapi slide-nya yang berubah-berubah. Betul? Berarti setiap slide yang berubah, dia akan tampil di dalam layar. Diri kita sejati itu layarnya, marah, benci, iri, dengki, itu slide yang lewat kanan kiri kayak slide ini gitu. Paham gak nih? Contoh, nih 4 tanda bukan diagnosis. Saya gak mau slide ini, bisa gak saya ke kananin? Bisa. Paham? Berarti kalau tadi overthinking, atau gini deh, ibu-ibu merasa dirinya banyak pikiran nggak? Ibu-ibu ini sering berpikir atau banyak pikiran? Udah gitu aja pertanyaan. Oh nggak bisa, satu aja, jangan dua-duanya. Banyak pikiran. Ibu ingat ya, waktu ibu-ibu banyak pikiran itu lagi nggak mikir. Bener nggak? Jadi kadang-kadang aku tuh lagi mikir, enggak banyak pikiran kali gitu. Bisa loh. Karena kalau berpikir, outputnya solusi. Kalau banyak pikiran, outputnya looping.
gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi, gitu. Apalagi aduh maaf ya ibu-ibu ya, dalam satu literatur otak perempuan itu sinyalnya 5G bu, gitu, gitu, bener emang, gitu ya, memang agak lebih PR sedikit lah, tapi nggak apa-apa juga. Oh 6G kali, udah ulang dulu ya. Ibu kalau udah ngerti ini, 50% problem hilang aja udah. Once kita paham ini, 50% aja, itu nggak akan jadi problem lagi gitu. Tapi kita bisa menghandle-nya gitu. Oke? Ulang nih. Diri kita yang sejati itu namanya kesadaran. Oke? Berarti mau marah, benci, iri, dengki, bete. Marah, benci, iri, dengki, bete. Itu dirimu bukan? Bukan. Itu tamu. Paham? Bu, kita banyak pikiran nggak? Banyak? Boleh dibuktiin nggak? Kita buktiin ya. Ibu-ibu sekarang mikirin 2 hal sekaligus dalam satu momen, silakan. Bisa nggak? Kalau bisa, saya mendingan udahan dulu nih. Satu momen mikirin 2 hal sekaligus, bisa nggak? Gantian. Bisa nggak dalam satu momen bercabang langsung mikirin A, B dalam satu kesempatan, bisa nggak? Gak bisa, salah satu. Gantian. Tartat. Menyadari itu nggak? Enggak. Boro-boro. Intinya kelihatannya banyak pikiran. Padahal bukan banyak pikiran, kesadarannya loncat-loncat ke berbagai kamar pikiran. Oke? Clear ya? Oke, yuk sekarang kita renungkan. Pikiran itu seperti kamar hotel yang kamarnya banyak banget, Bu. Itu namanya pikiran. Ya. Kita sebagai kesadaran adalah yang mengisi kamar-kamar tersebut. Sebagai contoh, kalau ibu-ibu marah, berarti kesadaran ibu-ibu lagi ada di kamar marah. Lagi ada di kamar apa? Nah, berarti lagi marah nggak? Ulangi. Dengerin dulu. Ulang ya. Oke. Kalau saya lagi marah, kesadaranku lagi ada di kamar marah. Maka aku marah bukan? Bukan. Cuman kesadarannya lagi nongkrong di kamar marah. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada di kamar marah, kira-kira nyaman atau nggak nyaman? Kenapa sering di situ? Betul nggak? Berarti kalau kita sadar aku lagi marah, aku punya kekuatan untuk keluar dari kamar marah, balik lagi ke kamar yang di tengah. Kamar tengah itu namanya tenang, damai, bahagia. Oke nggak nih? Clear? Makanya nanti kesadaran mengembalikan jarak antara saya dan peran saya. Nanti kita ngerti. Latihan lagi boleh? Boleh. Ibu-ibu kalau lagi bete, apa yang terjadi? Kesadaranku lagi ada di kamar bete. Aku bete nggak? Enggak, kesadarannya lagi mampir di situ. Sekarang saya tanya, bisa nggak? Saat itu juga begitu bete, ke titik tengah lagi supaya kita nggak banyak diem di kamar itu, bisa nggak? Bisa. Ya nggak harus juga sih, karena itu semuanya tergantung latihan. Oke sampai sini? Oke? Nah, kalau lagi kesal, apa yang terjadi? Kita lagi ada di kamar. Kira-kira pengen lama-lama atau nggak pengen lama-lama? Udah jangan lama-lama di situ, balik lagi ke tengah. Bukan EGP, diterima. Beda. Karena kalau EGP cenderung nggak nerima. Nah, that's good point. Yang mengontrol siapa? Nah, sekarang saya tanya, maaf ya. Level basic kesadaran paling rendah dalam tradisi tasawuf itu namanya jiwa di level amarah, Bu. Jiwa di level apa?
Amarah. Amarah tuh gini kira-kira. Kalau orang lain memuji, aku happy. Kalau orang lain menghina, aku bete. Itu namanya amarah. Kalau dipuji, happy. Ibu cantikan deh, happy banget. Tapi ketemu, kayak kelihatan kayak gemukan, langsung bete banget gitu. Ya, itu pertanyaan paling susah bagi seorang suami gitu. Pah, ini istrinya nanya, aku gemukan nggak? Wah repot itu jawabnya ya. Mau jujur salah, nggak jujur nggak enak gitu ya kira-kira. Ini buat bapak-bapak kalau ditanya istrinya gemukan, satu jawabannya, ibu lebih kokoh sekarang, udah itu lebih bagus jawabannya. Oke ya, paham ya? Jadi level basic amarah, remote controlnya disimpan di orang lain. Aku tuh nggak suka bete kalau kamu, aku tuh nggak suka bete kalau mereka, aku tuh happy kalau kamu. Itu level basic amarah. Bu, kalau dalam perspektif tasawuf, itu orang-orang yang remote control dirinya disimpan orang lain, dia lagi ada di neraka jahanam namanya. Panas, nggak enak, nggak nyaman, karena kenapa? Aku diperbudak oleh orang lain. Oke sampai sini? Contoh-contoh ya. Begitu nama kita dijelekin bisa sakit hati nggak? Sakit hatinya di dalam apa di luar? Di sini dong. Betul? Berarti waktu kita sakit hati, si sakitnya udah ada, orang yang ngomong itu cuma ngingetin. Oh, aku masih ada sakit hati nih di sini. Trigger. Sekarang saya tanya, luka batin kita, sakit hati kita, banyak yang kita tahu, banyak yang kita nggak tahu. Nggak tahu. Makanya saat ada orang ngegimanain kita, nomor satu, jangan di level basic, jangan terlalu cepat mengambil reaksi. Karena saat dijelekin langsung reaktif, udah pasti yang bertindak bukan kesadaran. Tapi kalau dalam bahasa Quran disebut nafsu. Sampai sini oke? Oke? Oke. Nah, ulang ya, ulang. Berarti perlu nggak remote control yang biasanya disimpan di luar, kita ambil ke dalam? Bu, bisa nggak sih orang ngejelekin kita biasa-biasa aja, bisa nggak sebenarnya? Bisa, ngapain? Bener tadi kata ibu, rada EGP bagus sih. Tapi yang jauh lebih penting, di-accept aja. Kenapa? Ngerti dia mau ngomongin apa, mau ngomongin gimana, nggak tahu-tahu banget kita kok gitu. Berarti omongan orang lain tergantung persepsinya dia nggak? Iya. Lah Bu, kita aja yang bareng sama diri kita, belum tentu kenal sama diri kita, betul nggak kira-kira? Apalagi orang lain. Sampai sini oke? Tapi kalau gitu udah mengenal diri kita gitu, kalau misalnya kita sudah EGP gitu, berarti kita udah mulai mengenal diri. Sip, begitu orang lain udah tidak membuat kedamaian hati kita tergoncang, itu udah masuk ke level yang namanya setengah takwa gitu kira-kira. Ya udah lumayan, jiwa itu udah mulai mau. Oke? Bu, kita sambil refleksi boleh ya? Karena ini kalau saya nyelesain materi 10 menit beres Bu, cocok ngomong cerita. Ibu mungkin dapat knowledge. Tapi yang jauh lebih penting adalah pembelajaran kita hari ini ada resonansi ke dalam sehingga kita punya sesuatu hal yang disebut kalau kata Imam Ghazali muhasabah gitu. I get something gitu. Sampai saat ini udah ada sesuatu yang didapat belum Bu? Dapat ya? Oke nggak ini? Oke, ulang ya, ulang. Berarti waktu ibu-ibu benci lagi dalam gimana keadaannya? Aku lagi ada di kamar benci. Jadi nanti kamarnya banyak banget nih Bu. Banyak. Dari dulu detik ini kayak merhatiin saya aja ngomong ya, bener nggak tahu kamarnya lagi di tempat belanja, di PIM kayak di Sensi kayak lagi ngurusin nanti siang kemana, bisa gitu nggak kira-kira? Iya, makanya pulang nggak ngerti-ngerti amat gitu. Kenapa? Karena nggak hadir di kamar beserta sama tubuhnya gitu kira-kira. Jadi penyakit orang modern tuh
aja, lagi nyahir bareng. Makanya kenapa orang sholat susah khusyuk? Karena nggak pernah dilatih gitu. Sampai sini oke? Oke? Ulang ya, ulang. Kalau ibu-ibu lagi kesel, apa yang terjadi? Aku lagi ada di kamar. Terus kalau lagi kesel ngapain dulu? Sadari dulu. Jadi begitu kesel, aduh ke kamar kesel nih. Aduh ke kamar marah nih. Nah, dalam bahasa Quran, kamar-kamar yang frekuensinya rendah, benci, dengki, iri, marah, bete, itu namanya neraka. Namanya apa? Berarti ibu-ibu kalau lagi kesel lagi ada di mana? Nah, itu maksudnya. Senyumin aja. Meskipun pura-pura dulu nggak apa-apa sih gitu. Kan ada kata-kata fake it until you make it gitu. Beda antara orang senyum paham sama orang senyum dipaksa tuh beda. Nah, sambil mikir tapi ya udahlah gitu. Tapi yang paling penting, Bu, sadar kamar kesadaran itu akan membentuk kualitas tindakan kita. Karena kalau udah jadi tindakan, itu pasti akan ada konsekuensi. Seorang ibu yang gak punya regulasi emosi yang baik, dia akan mengedepankan emosinya daripada nalar kritisnya, misalnya. Berkaitan sama trauma dan luka batin. Bu maaf ya, ini mungkin saya udah pernah cerita, tapi saya cerita ulang supaya relate banget nih. Ada ibu, regulasi emosinya gak pernah dia jaga, gak pernah dia latih. Anaknya mecahin gelas. Ibunya kira-kira akan menimbulkan trauma gak? Si ibu ini kehilangan gelas yang harganya 100.000, tapi dia harus membayar trauma seumur hidupnya gara-gara 100.000-nya hilang. Gimana coba? Betul nggak? Kenapa dia melakukan itu? Karena dia nggak ketika dia kesel, dia nggak sadar lagi ada di ruangan kesel. Oke Bu? Oke sampai sini? Jadi PR-nya apa? Coba abis ini. PR-nya apa? Sadar, oke. Maksud sadar tuh gimana aplikasinya? Setiap kejadian yang datang, aplikasinya jeda dulu. Dalam bahasa tradisi Islam, jeda namanya khusyuk. Sadari saat kejadian itu datang, kita lagi ada di kamar apa? Misal nih abis gini, contoh-contoh. Ibu-ibu detik ini lagi bete, kesel, benci, iri, dengki, lagi gitu nggak? Sekarang detik ini? Enggak, kenapa? Karena lagi nggak di kamar itu. Betul nggak? Pertanyaan saya, detik ini sedih, dengki, iri, benci, hilang, atau kitanya lagi nggak di kamar itu? Nggak di kamar itu, kan ke situ. Nah, saya mundur lagi sedikit. Sampai sini oke? Oke? Berarti basic level remote controlku disimpan di orang lain. Basic nih. Paling bawah amarah. Ini level jahanam nih. Iya. Berarti kalau kita dipuji happy, dijelekin bete, jahanam aja udah. Kenapa? Kita diperbudak oleh orang lain. Makanya kalau dalam bahasa Quran itu penuh dengan perumpamaan, hapuslah, jangan kita diperbudak oleh faktor eksternal. Oke? Nah, tahap berikutnya remote controlnya ambil. Bu, maaf ya, bahagia itu pilihanmu. Mau happy kek, mau enggak, bukan urusan dia. Nah, yang bahaya di level bawah, basic, satu aja, pengen ngerubah orang mulu kerjaannya. Duh kalau bisa dia tuh ya, duh kalau bisa kamu tuh ya, kamu tuh sebaiknya ya, ngasih advice terus keluar. Harapannya yang di luar berubah, tapi di sininya nggak melakukan perubahan. Ibu sampai kapanpun nggak akan kejadian aja udah. Termasuk di kita sendiri. Iya. Oke? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke, makanya satu nih.
Paling dalam itu namanya adalah kesadaran. Kesadaran akan menentukan nilai dan kualitas, baru kita bisa berperan. Nah, berperan tanpa kesadaran itu pasti melelahkan. Acting mulu kerjanya, Bu. Iya, acting. Jadi sehari tuh nggak lagi pengen senyum. Itu malah bahasa psikologi. Berperan itu kita memang punya basic design, menggunakan topeng, menggunakan persona, that's good. Tetapi jangan sampai lupa bahwa pergunakanlah topeng di tempat yang tepat gitu kira-kira. Untuk berperan di tempat yang tepat gitu kira-kira. Semua bermula dari apa? Kesadaran. Sampai sini clear? Oke? Bisa dimengerti? Ulang ya sekali lagi. Ibu kalau lagi benci berarti apa yang terjadi? Kesadaranku ada di kamar pikiran yang namanya detik itu bisa balik lagi ke titik tengah nggak? Nah, sip. Jadi saat aku kembali dari kamar benci ke titik tengah, namanya kembali dalam bahasa Quran, itulah yang disebut tobat, Bu. Pernah dengar kata tobat nggak? Iya, tobat itu artinya kembali. Makanya waktu sholat, maaf ya, waktu sholat ada kata-kata gini ya, ihdina siratal mustaqim. Ada nggak? Artinya apa? Tunjuki jalan yang, itu maksudnya tunjuki ke jalan yang di luar kamar-kamar yang itu, saya mau di titik tengah aja deh gitu kira-kira. Berarti sholat pengingat nggak, Bu? Pengingat. Makanya maaf ya, Allah bukan hanya menilai sholat yang 5 waktu, rajin 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah, belum, Bu. Tapi prestasinya setelah 5 waktu, perilaku kamu lebih baik atau tidak gitu kira-kira. Sekarang saya tanya, gimana perilaku mau lebih baik, sholatnya tidak khusyuk. Gimana mau khusyuk, orang yang dibaca aja nggak ngerti, ujungnya ke situ. Betul nggak? Takwa. Jadi yang penting sholatnya atau takwanya? Dua-duanya, kan ini jembatan, ini titik sampai. Ini jalan, ini titik sampai. Sholat untuk takwa, puasa untuk takwa, umroh untuk takwa. Tapi sholat, umroh, puasa, haji nggak takwa-takwa, nggak nyampe gitu intinya. Saya maaf ya, jangan lihat orang sering ke masjid, soleh banget, belum udah ngaji, belum. Baru tahu pengetahuan, belum diinstal menjadi yang namanya perilaku gitu. Sampai sini oke? Gimana, Bu? Iya dong, nggak boleh berburuk sangka. Terus juga nggak usah positif amat juga gitu. Di tengah-tengah aja. Ya. Iya. Gini, ada yang diperankan oleh Allah, ada yang peran kita dibajak sama ego. Jadi marahnya ini datang dari kesadaran atau datang dari ego, itu tipis banget tuh. Itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita bisa marah gara-gara kesadaran. Good, kenapa? Tujuannya untuk memberikan edukasi. Jadi suaranya kencang tapi bukan benci gitu. Beda antara marah dan melampiaskan ego, emosi, itu beda. Contoh, saya kasih contoh. Contoh ya. Bu, anak bayi begitu lahir, nangis nggak? Itu waktu bayi nangis, emosi nggak dia? Ya enggak lah, emang naturalnya begitu. Lapar nangis, kenyang diem. Tapi begitu umur 4 tahun, 5 tahun pengen mainan, nggak dibeliin, nangis nggak? Itu kira-kira natural atau udah mulai ada emosi? Nah gitu. Jadi nanti di pertemuan yang akan datang kita akan ngerti mana suara ego, mana suara Allah gitu. Nah di pertemuan sekarang kita ngerti dulu, oh si kesadaran ini, pikiran ini, jiwa ini, gimana cara mekanisme terjadinya gitu intinya. Sampai sini oke? Oke? Jadi perlu banyak tobatnya, Bu. Tobat itu apa jadinya sekarang? Tobat itu apa tadi?
Saya menyadari lagi di kamar-kamar yang buruk, saya mau tobat kembali ke titik tengah. Itu namanya tobat. Karena, maaf ya, waktu ibu-ibu atau saya nggak sadar lagi ada di kamar marah, bisa lama banget nggak di kamar marahnya? Bisa. Dan jangan lupa Bu, lagi marah, lagi benci, fix kita lagi nggak mikir, udah gitu aja. Karena dikuasai oleh yang namanya benci, ego. Sampai sini oke? Oke? Bisa dimengerti? Berarti perlu bisa belajar gerak-gerik batin kita nggak? Iya. Itu namanya khusyuk. Nah, saya ulang dulu nih. Peristiwa yang datang ke kita, bisa kita kontrol nggak? Peristiwa yang datang ke kita, bisa kita kontrol nggak? Bisa kita atur nggak? Bisa kita request nggak? Bisa kita tolak nggak? Nggak bisa. Peristiwa mah peristiwa aja udah. Paham? Sekarang saya tanya, di balik peristiwa ada siapa? Allah lah. Maka sifat Allah nomor satu apa Bu? Sifat Allah nomor satu apa? Wujud. Maka wujud Allah adalah semua peristiwa yang datang ke kita itu pasti wujudnya Allah. Sampai sini oke? Oke? Pertanyaan saya, berapa persen dari kita setiap peristiwa datang sadar bahwa ini adalah Allah? Berapa persen? 1% paling. Betul nggak? Sehingga kita lupa bahwa setiap peristiwa yang datang, setiap kejadian yang datang, itu pasti yang terbaik yang dikasih Allah ke kita saat itu. Contoh. Ulang ya. Ibu tiap hari melalui peristiwa nggak? Bangun tidur ketemu ini, kejadian ini, kejadian lagi ini, kejadian ini. Ini kita peristiwa nggak pengajian ini? Oke, sekarang saya tanya, setiap peristiwa yang nyampe ke kita, ada nggak? Siapa yang menghadirkan? Sip. Berarti itu kehadiran Allah bukan? Sekarang saya tanya, peristiwa apapun yang dihadirkan Allah ke kita pasti yang terbaik nggak? Pasti nggak? Iya dong. Karena setiap peristiwa yang datang ke kita, pertanyaan saya, kalau kita nggak sadar ini yang paling baik, peristiwanya ditolak nggak? Nah itu yang jadi masalah. Kecewa. Berarti peristiwa yang datang namanya kenyataan atau realitas. Nah, kenapa saya kecewa? Karena saya menolak Allah. Karena aku menginginkan keinginanku terjadi, keinginan Allahnya ditolak. Jadi kecewa nggak kira-kira? Iya. Makanya Bu, dalam hidup ada masalah nggak? Ada nggak? Kalau jawabnya tadi banyak, itu rada nggak sadar sih. Ntar ini mati. Dalam hidup ada masalah nggak? Ada. Masalah itu cuma satu. Apa yang aku inginkan nggak kejadian, titik udah. Betul nggak nih? Oke? Sementara menurut Quran di surat 22 ayat 52, setiap keinginan itu pintu setan masuk. Pintu apa? Jadi kalau ibu-ibu kebanyakan keinginan, banyak apanya? Tapi bukan gak boleh punya keinginan, bukan. Tapi menyadari keinginan. Karena ada keinginan yang bukan kebutuhan gitu misalnya. Ya. Ya. Karena nggak usah didoain gitu juga Allah pasti yang terbaik sih. Tapi kalau mau doanya agak sedikit pakai bahasa-bahasa, Bu ingat loh ya, doa bukan runtutan bahasa formal yang dibunyiin dari mulut, bukan itu sih. Boleh lah. Daripada ya Allah jangan berikan engkau aku ujian yang besar, nggak bisa. Mending ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk menghadapinya. Titik. Istiqoroh iya. Ya mau istiqoroh kayak mau sholat tobat, yang penting paham sih Bu.
Karena kita melakukan ritual-ritual tanpa paham, akhirnya jadi raganya yang bergerak, tapi jiwanya nggak tumbuh gitu intinya. Oke? Clear? Oke, ulang ya, ulang. Peristiwa bisa kita atur nggak? Nggak bisa. Berarti peristiwa ini namanya kenyataan. PR kita melawan kenyataan atau menerima? Melawan atau menerima? Ibu-ibu dalam kenyataan lebih banyak ngelawan, lebih banyak menerima? Ya udah, nah itu udah mulai mau sembuh berarti ya. Udah mau sembuh tuh. Bagus ya. Iya. Nah sekarang sadar. Mau sampai kapan kita menolak kenyataan yang pada akhirnya kenyataan itu adalah sesuatu yang harus diterima, itu aja. Berarti semakin lama kita menolak kenyataan, semakin lama kita tidak sadar. Bu, kenyataan lebih banyak sesuai keinginan kita atau enggak? Enggak dong. Betul enggak? Berarti yang bermasalah kenyataannya atau keinginannya? Nah itulah yang diganti gitu. Ya, selain berserah diri, ngerti dulu mekanisme sistemnya begini gitu. Oh, aku paham, ini kenyataan, sekuat apapun aku tolak, gak akan menang. Jadi keluar pengertian. Karena maaf ya, orang yang berserah diri tanpa pengertian dan pemahaman dan pengetahuan, kan saya sering bilang Bu, maaf ya, sabar, ikhlas, tawakal, bego, ini beda tipis loh empat-empatnya. Orang baik sama orang bego tuh beda tipis loh. Ih baik banget padahal bego gitu, mau aja dimanfaatin orang misalnya. Betul kan nih? Itulah kenapa kita perlu yang namanya pengetahuan. Contoh, bagus Bu. Gini, kalau kita masuk ke dalam sebuah permainan tapi nggak ngerti aturan permainannya, masalah nggak? Main basket nggak ngerti aturan basket, ditendang, ya foul. Main bola nggak ngerti, nggak boleh dipegang terus, ya kartu merah gitu loh maksudnya. Jelas? Clear? Berarti pertanyaannya, bisa nggak kita mengubah kenyataan? Nggak bisa. Yang bisa hanyalah Nah, mau menerima atau menolak urusan siapa? Nah, gitu intinya. Sip ya? Jadi remote controlnya ada di mana? Yang menguasai diri kita siapa? Yuk jangan sampai orang lain, keputusan orang lain, quote and quote validasi orang lain yang ngebuat jiwa kita tuh jadi sempit gitu intinya. Makanya saya bikin titik tengahnya adalah kesadaran. Sampai sini oke? Oke? Nah kita ngomongin prakteknya Bu. Kita kan ada pertemuan satu kali lagi ya. Saya kasih PR boleh nggak? Nah. Pertemuan ketiga UTS, ingat ya, kita ujian nanti ya. Nah, saya mau nanya Bu, kira-kira orang yang melawan kenyataan itu akan hidupnya lebih damai nggak? Nggak mungkin. Hari ini banyak orang pengen happy, tapi kenyataan ditolak mulu. Betul? Oke. Berarti perlu naikin level jiwa yang rendah naik ke atas nggak kira-kira? Iya dong. Nah saya mau kasih PR gini Bu. Satu aja. Ya satu aja. Kalau kita ingin lebih takwa dari sebelumnya, kalau kita ingin lebih mendekat kepada Allah dari sebelumnya, kalau kita ingin mencari ridho Allah dan perkenan Allah segala sesuatunya dari sebelumnya, PR kita sama-sama dalam pertemuan yang akan datang itu satu aja. Kurangi komplain, udah gitu aja, titik. Kurangi apa? Jadi banyak komplain berarti banyak menolak kenyataan. Kenapa? Oh ya, kurangi komplain, jangan kurangi kopi. Nah bagus, itu hashtag kita hari ini. Koma ya. Nah, itu namanya evaluasi. Beda.
Kalau komplain dikendalikan sama kamar-kamar benci, iri, dengki, menolak gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang gak beres, aku terima dulu dan aku memberikan statement, itu namanya evaluasi. Jadi ibu-ibu sekarang kalau pulang dari sini punya alasan kalau mau ngegosip, nggak ngegosip kok, aku evaluasi, padahal ngegosip juga sih gitu. Sama aja sih. Dapat ya? Dapat ya? Nah, kalau saya rangkai cerita tadi, itulah rangkaian sholat itu di situ, Bu. Allahu Akbar, set, ingat, sadar. Wudu, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya pikirin, sadar. Qomat, diulang lagi. Gerakan, diulang lagi. Zikir, diulang lagi. Intinya cuma satu, mengembalikan ke titik tengah. Nanti bisa balik ke habit sebelumnya nggak habis sholat? Makanya ada asar. Dilatih lagi nggak? Habis gitu bisa balik lagi nggak? Makanya ada maghrib. Ada isya. Besok diulang lagi nggak subuh? Masih kurang nggak berubah juga. Qobla ba'da. Betul nggak? Kurang juga tahajud. Kurang juga duha gitu. Udah semuanya nggak berubah. Buset dah, udah gitu aja. Ini kenapa gitu? Nah, kalau semua dilakukan gak berubah, udah fix dia gak ngerti ngerjain apa. Berarti hanya menggugurkan itu namanya sholatnya berperan aja sih, gak terkoneksi gitu. Bu, kita memerankan apa yang kita gak suka, capek. Makanya gak jujur nanti. Tapi meskipun ya balik lagi ya, kita perlu belajar juga karena gak semuanya akan sesuai dengan peran kita juga, iya. Tapi saat kita sadar, oke, aku lagi berperan nih. Udah, selesai berperan kesadarannya kembali. Jadilah dirimu gitu. Jangan sampai keasikan berperan lupa diri sejati gitu. Sampai sini oke? Clear ya? Apa PR-nya Bu tadi? Wah, PR-nya aja lupa, ini gawat nih. Kurangi. Jadi waktu ibu mau komplain, mau diam dulu. Nah, habis gitu komplain boleh sih. Tapi yang penting punya jeda dulu. Kenapa coba? Saat menjeda, kita punya waktu untuk terhubung dengan Allah. Bukan terhubung dengan ego. Karena sifat ego adalah reaktif, sifat Allah itu responsif. Makanya di surat berapa tuh banyak banget, 16 ayat 1, 16 ayat 2. Janganlah melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa. Karena kalau tergesa-gesa, yang datang perilaku kita datang dari yang namanya kebiasaan. Oke? Sip ya? Nah, saya loncat dulu. Ini Bu. Nih, ada penelitian bagus deh. Orang religius itu paradoks. Religius yang ketakutan justru akan meningkatkan negative coping. Negative coping itu apa sih? Banyak ketakutan. Kecemasan. Karena maaf ya, agama itu pintu masuknya biasanya ketakutan. Ditakut-takutin aja udah. Padahal konteksnya bukan untuk takut, tetapi untuk jadi sadar. Ya, bagus. Tapi kecemasan berlebihan, not good. Nah gitu, itu overthinking jadi. Kalau overthinking berarti ibu lagi di kamar overthinking nggak kira-kira? Iya. Iya, jadi capek sendiri nanti gitu. Sekali lagi ya, ibu-ibu jangan lupa loh, kita tuh perlu stres loh. Kalau nggak stres kita nggak akan berubah. Over stres itu bahaya. Thinking perlu nggak? Overthinking yang bahaya. Stres itu tertekan. Kalau kita nggak tertekan, kalau kita nggak susah, bisa pintar nggak? Nggak bisa. Nah, saya mau balik nih. Ibu pernah dengar kul a'udzu birabbin nas? Pernah dengar nggak? Rob itu artinya apa sih? Mendidik. Jadi Allah mau kepada kita supaya kita terdidik, Allah memberikan sistem yang namanya pendidikan. Sekarang saya tanya Bu, Ibu pernah dengar gini nggak? Ujian dari Allah, pernah dengar?
azab dari Allah. Pernah dengar? Sekarang saya tanya, Allah menguji kita nggak? Enggak. Semua yang datang ke kita akibat perbuatan tangan kita sendiri. Lah, yang makan cabai kamu, yang diare kamu, terus ngomong Allah menguji aku dengan diare. Ya kamu yang makan rujak gimana sih gitu? Betul kan nih? Berarti yang terjadi sama kita hukumnya konsekuensi nggak? Konsekuensi. Nah, dengan terjadinya sesuatu sama kita, Allah ingin mendidik. Ingin apa, Bu? Jadi please jangan berburuk sangka sama Allah, menghukum, menguji, mengazab. Allah mau mendidik supaya kitanya jadi jauh lebih pintar dan cerdas gitu kira-kira. Setuju? Berarti hidup ini pendidikan bukan? Supaya kitanya lebih selaras dengan kenyataan nggak? Nah, perlu ibu-ibu ketahui, ini udah hukum aja udah. Pendidik terbaik dalam hidup nomor 1 pasangan, udah nggak ada lagi, udah terbaik aja. Makanya kalau pasangan agak kakinya nyebelin, ya udah ini mau mendidik saya kok gitu. Saya kasih contoh ya, ibu-ibu dengan rajin pengajian gini bisa jadi orang sabar nggak? Nggak bisa. Cuman tahu ilmu sabar. Ibu kalau mau sabar banyak ketemu orang nyebelin. Benar nggak? Berarti orang yang menyebalkan datang ke kita mau mendidik kita nggak? Inilah disebut Robinas. Jadi nanti begitu orang nyebelin, aduh Allah ngedidik lewat dia nih. Allah ngedidik lewat dia nih. Nah, saat kita ngerti sistem ini pendidikan, akan lebih jauh menerimanya daripada menolak, karena semua yang datang ke kita itu hanyalah wajah Allah gitu kira-kira. Oke Bu, terakhir ya. Nih, PR lagi. Mulai dengan menghentikan autopilot, kebiasaannya dikurangi. Nomor 1, pause. Diam dulu. Kayak tadi misalnya overthinking. Duh anak gimana ya, diam dulu. Oke. Sehingga kalau kita nggak diam kita jadi reaktif. Over worry itu kelihatannya kita jadi care, over care itu juga nggak terlalu oke gitu. Menguras energi, melelahkan. Yang kedua, diurai dulu. Dilacak, ini aku lagi ada di kamar mana, makanya ini rumusnya namanya pulang. A, regulasi ulang, N, nyatakan, G, baru digerak dan diserahkan. Jadi kita melakukan sesuatu bukan karena autopilot, tapi berdasarkan yang namanya kesadaran. Jadi bukan peran yang mengambil alih kita, tapi kita yang sadar akan berperan gitu kira-kira. Oke sampai sini? Nah makanya, nah ini mungkin si statement terakhirnya. Perempuan yang pulang kepada dirinya tidak menjadi kurang mencintai, ia berhenti mencintai dari kekosongan, lalu ia mulai mencintai dari keutuhan. Mengisi dirinya dulu untuk bisa mendistribusikan. Karena kita hanya akan bisa memberikan sesuatu yang kita punya. Kalau kita nggak punya cinta, bagaimana kita akan memberikan cinta? Kalau kita nggak punya welas asih, bagaimana kita akan memberikan welas asih? Jadi bahasa kerennya Bu, put yourself first. Karena kalau kitanya nggak penuh, kita tidak akan bisa memenuhi siapapun yang ada di luar diri kita. Nah kalau pakai bahasa Quran di surat 66 ayat 6 balik lagi, peliharalah dirimu dan keluar kamu. Pastikan ke dalamnya selesai dulu gitu. Oke, sip ya. Contoh. Aku kayaknya nggak mau deh pergi ke situ. Ngomong nggak mau, bukan berarti menolak adalah tidak mencintai gitu misalnya. Jadi people pleaser tuh kan nggak enak tuh, mengiyahkan semuanya, mengokeykan semuanya. Kadangkala once kita speak up tentang apa yang kita rasakan, kita lagi jujur, itu bukan kekurangan mencintai, tapi aku lagi jujur terhadap perasaan gitu misalnya. Makanya di pertanyaan awal tadi Bu, kapan terakhir kita mulutnya ngomong iya, tapi ininya nggak mau banget gitu. Penolakan berdasarkan kesadaran, bukan kurang mencintai, tetapi kita sadar bahwa kita pun dalam tanda petik perlu meregulasi emosi dan diri gitu inti. Gitu Bu. Nggak semuanya harus diiyahin, nggak semuanya harus diokein. Put yourself first. Jadi melakukannya bukan peran yang mengambil alih, tapi aku yang sedang berperan gitu kira-kira. Oke? Clear ya? Berarti sadar, ingat, sadar kamar pikiran.
Begitu lagi kesel, aduh lagi di ruangan kesel nih, diam dulu. At least kalau lagi ada di ruangan-ruangan frekuensi rendah, Bu, satu, kalau bisa jangan ngomong dulu. Karena vibes-nya pasti nggak bagus. Yang kedua, ini yang paling penting. Jangan mengambil keputusan saat ada di kamar-kamar frekuensi rendah. Pindah dulu aja. Nah, pindahnya bisa gimana? Mau gerak boleh, mau ngapain lah. Pokoknya intinya bergerak itu membuat voltase kita di kamar-kamar buruk itu turun. Jadi gerak itu perlu banget. Makanya setiap sholat ada gerakan, setiap ritual tuh banyak gerakannya. Karena kenapa? Nanti di yang berikutnya kita akan bahas tentang mind, body, and soul secara keseluruhan. Tapi poinnya adalah sadar akan pikiran, sadar akan kesadaran. Dan nanti mulai disadari 98% harian kita bukan karena sadar tapi karena kebiasaan. Termasuk sholat, puasa, umroh, haji, itu jangan-jangan cuma autopilot aja gitu. Orang muter-muter Ka'bah nggak ngerti ngapain, lari-lari nggak ngerti ngapain, lempar nggak ngerti ngapain. Yang penting ritual aja udah. Tapi tidak menumbuhkan ini gitu. Nah, so kata kuncinya kembali kepada kesadaran. Oke, clear? Jadi ibu kalau lagi bete, lagi apa? Lagi gimana bu? Aku lagi ada di kamar bete. Bisa nggak pindah ke kamar tenang lagi? Nah, sok latihan. Kalau lagi benci, aku lagi ada di kamar, bisa nggak tenang lagi? Latihan. Nah ini bahasanya perbanyaklah tobat. Tobat itu adalah mengembalikan ke titik tengah dari kamar-kamar yang chaos gitu kira-kira. Nah di titik tengah, disitulah keputusan terbaik dilakukan. Jadi sadar kamar, sadar pikiran, sadar tindakan, sadar kebiasaan. Kata kuncinya nanti ada di situ. Oke, ada pertanyaan? Ya. Saya baru dengar setelah saya umur 76 tahun. Baru dengar setelah 76 tahun? Enggak, ada satu yang kalau saya dengar. Ya. Bahwasanya kita itu jangan terlalu mengharap kasih cinta dari orang, anak, istri, suami, semuanya orang dunia ini. Jangan terlalu. Yang kita hanya Allah SWT. Betul. Masa lalu yang paling bahagia dengan suami kita, atau masa lalu yang paling benci dengan suami kita. Hidup itu jangan munculkan lagi. Ya. Karena itu bikin sakit. Ustaz. Betul. Jadi kita dengan anak ini kita bantu, anak ini kita bantu, ini bantu. Enggak, itu kita juga punya salah masing-masing. Betul. Jadi jangan kita harapkan anak itu akan mengikut kita semuanya. Betul. Itu masalah sendiri-sendiri. Betul. Ya Allah kok saya baru sekarang ya. Ya nggak apa-apa bu. Tindakannya, kenapa sih begitu? Kenapa berdoa kenapa Iya. begitu? Sekarang sadar. Aman. Karena setiap orang ada jatuh temponya bu. Iya. Jadi kita semua dapat dalam pengetahuan pasti ada timeline-nya. Gitu. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Pakai mic dong, boleh nggak? Supaya kedengeran. Kenapa? Nah, gitu. Apa yang harus diterapin supaya sadar terus? Nah, rumusnya rada banyak, harus diapalin ya mbak. Ada 15 rumusnya. Iya, saya kasih rumus namanya 15L. Ingetin ya. Belum sih, tapi ini diingetin aja. L yang pertama, latihan. Ya. L yang kedua, latihan. L yang ketiga, sampai ke 15-15-nya udah latihan aja. Contoh ya, contoh. Menurut ibu-ibu memaafkan susah atau mudah? Mudah. Yang bener Susah atau mudah? Nah, orang banyak ngomong memaafkan itu susah. Memaafkan bukan susah, tapi belum terlatih. Oke? Sekarang saya tanya, gimana saya bisa memaafkan kalau saya nggak pernah latihan memaafkan? Nggak bisa. Ibu-ibu yang nggak pernah masak, jarang latihan masak, pasti masakannya nggak oke. Betul nggak? Tapi kalau dilatih masak makin oke nggak kira-kira? Berarti sekarang saya tanya, sabar itu anugerah atau latihan? Latihan. Memaafkan? Bahagia?
Yang aneh, pengen bahagia tapi tiap hari latihannya ngambek gitu, aneh. Aku tuh pengen bahagia deh tapi julid mulu tiap hari, nggak bisa lah gitu. Salah latihan namanya. Paham ya Mbak ya? Jadi kalau tadi Mbak, gimana caranya untuk pengen sadar terus? Latihan ketika keluar dari kesadaran, kembalikanlah kepada kesadaran. Jeda. Jeda dulu. Setiap ada kejadian, diam dulu. Jangan reaktif. Dilatih. Balik lagi. Semua ini adalah latihan. Oke ya? Nah, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan lebih spesifik untuk latihannya. Silakan. Boleh pakai mic nggak? Ya. Betul. 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 Nggak pengen. Betul. Ya. Gini Bu, kita memang nggak pengen, tapi karena kita sudah terprogram, jadi programnya nyala duluan nggak? Iya. Ibu nggak pengen marah, tapi ibu tiap hari latihan marah-marah. Iya. Betul. Ada yang sehari, seminggu. Berarti tergantung apa? Ya gini. Kita nggak bisa mengeneralkan mau semenit, 2 menit, 5 menit itu tergantung dari latihan. Iya. Kalau ibu sekarang melatih dari marah jadi nggak marah, misalkan, aku tuh dulu level keselnya tuh nggak bisa hilang apa seminggu misalnya. Tapi latihan nih, 2 hari udah lepas nih sekarang. Latihan lagi, sehari lepas nih. Latihan lagi, 5 menit bisa lepas. Iya. Gini Bu, ibu mau dijauhin dari orang yang ibu benci. Kalau kebenciannya masih ada di sini, orangnya dilempar ke planet Mars Bu, nggak akan hilang, bener nggak? Iya. Ibu ngomong masa sih karena ibu belum mengalami. Nggak salah sih, tapi capek aja. Bener nggak? Nah, jadi kata kuncinya, sebaik apa kita latihan, sehebat itu skill kita dalam memaafkan. Nah ibu tadi masih ngomong, masa sih? Karena mungkin skill ibu masih ada di level ini nih. Tapi buat orang-orang yang latihannya intensif, udah di sini gitu. Gitu intinya. Makanya kata kuncinya adalah latihan. Oke Bu ya? Enggak. Kalau belum bisa maafin, ngaku aja, nggak apa-apa. I'm okay. Ketika belum memaafkan, jangan sok-sokan memaafkan. Jangan. Nggak jujur lagi sama perasaannya. Pretending. Betul. Makanya tadi saya kasih PR Bu. Kurangin komplain. Udah gitu aja. Beres. Sip, mantap. Oke ya, aman ya. Ini kita udah mau masuk jam zuhur. Kita doa sebentar boleh untuk menutup sesi kita? Oke. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak semoga dapat sesuatu hari ini. Jangan lupa dikunyah-kunyah. Hari ini tayangannya juga direkam. Pertemuan berikutnya H-2 ditonton ini 2 kali supaya nggak usah diulang-ulang lagi. Setuju? PR-nya apa tadi? Nah, kalau bisa dikerjain sih. Ya kalau nggak juga nggak apa-apa sih ya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan Kami Mayu atas paparan dan share ilmunya yang sangat bermanfaat. Sebelum kami akhiri, saya mewakili penyelenggara. Thank you guys. Mohon maaf sebesar-besarnya Sampai ketemu lagi jam atas 1-an. Dadah, dadah. yang terhormat. Sebelum beranjak, kami mohon untuk foto bersama. Kami persilakan Kak Abnalo bersama Ibu Penasihat, Ibu Wakil Penasihat, dan Ibu Ketua DPP beserta Wakil untuk foto terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan hadirin lainnya. Terima kasih. Bila di foto kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.